Puji Tuhan ya, sudah bisa tatap muka di sekolah ya. Kita berdoa terus ya adik-adik ya, supaya keadaan kembali dengan baik dan dengan normal. Kita juga, kakak rindu, pasti adik-adik juga rindu dong, kita mau beribadah bersama-sama di gereja gitu ya. Kita ada pertemuan tatap muka kembali seperti dulu gitu kan. Siapa yang di sini rindu? Kita bisa bertemu. Nggak ada yang rindu di sini. Nggak ada yang rindu datang ke gereja. Nggak ada yang rindu untuk memuji dan bersama di gereja. Rindu ya adik-adik ya. Jadi kita tetap selalu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Sekolahnya kembali normal. Mute aja belum? Normal. Ya. Oke, mari adik-adik duduk yang manis. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun adik-adik berada, percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oke, tidak ada yang main sama adiknya. Jadi aku di dalam memuji nama Tuhan tidak ada yang gangguin adiknya. Memuji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang senggol kiri dan kanan, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan bagikan dalam setiap kehidupan kita mau lakukan adik-adik ya. Nah, mari siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun secara Zoom, Tuhan Yesus hadir. Oke, semuanya taruh mainannya, taruh barang yang dipegang, kita memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan. Oke, semuanya sudah tutup matanya, lipat tangannya, nanti Kak Sasan akan berdoa. Dan kita akan awali juga dengan doa Bapa kami. Oke, sudah? Kakak Sasan tunggu semuanya rapi dulu, baru kita akan mulai. Di namanya beribadah, kita mau duduk yang manis taat kepada Tuhan. Semuanya sudah tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti Kak Sasan berdoa ya. Yuk, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah gereja anak Blessed Kids. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir, melawat kami semua. Dimanapun kami berada, kami mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bergabung di dalam ibadah gereja anak Blessed Kids. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan, datang kepada Tuhan. Pikiran kami, hati kami mau fokus kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kakak Sasan mau tes semangatnya lebih lagi. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, dua tujuan, satu tujuan senantiasa menjadi sempurna seperti Kristus. Sasan mau tes lagi. Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita tes lagi ya haleluyanya ya sampai mengangkat tangan kita. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, Haleluya. Saya serahkan kepada Kak Wali. Ya, halo adik-adik. Shalom. Halo. Halo. Shalom. Wah, senang bisa lihat adik-adik lagi nih. Yuk, sekarang kakak ingin ngajak nih adik-adik semua nih. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oke, yuk kita mau nyanyikan. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan Ku Kan Terbang. Mari sama-sama kita mau katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kita mau sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri Mari angkat tangannya sama-sama katakan, kayak terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari tangannya ikat terbang, sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangannya, haleluya. Kita mau sambung lagi nih. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kita mau Sebelum kita mulai, kita lanjut lagu berikutnya, semuanya bangkit berdiri dong. Kakak lihat semuanya masih duduk nih. Coba bangkit berdiri semuanya. ya. Mau puji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, nanti gerakannya ikuti Kak Sansan ya. Oke, yang katakan oke. Oke. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Katakan na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Biar yang bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Mari yang bersyukur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na. Mari katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Haleluya. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama kembali mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita mau nyatakan ku bersyukur Bapa. Tapi sebelum itu kakak ingin ajak nih adik-adik semua boleh kembali duduk ya. Boleh kembali duduk, posisinya yang baik. Kita mau siapkan hati kita, lipat tangannya. Kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita mau kembali bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik? Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik, kakak masih lihat nih ada yang main-main. Kakak ingin ngajak buat adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau duduk yang manis. Kita mau sama-sama lipat tangannya dengan posisi yang baik. Kita mau bersatu hati, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Mari sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita menyatakan kembali dari awal, sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih sungguh lagi sama-sama kan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kakak ingin ngajak adik-adik, mari kita sama-sama nyanyi ini lebih sungguh lagi, katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada, kami sehat, kami mungkin masih bisa sekolah Tuhan, kami masih bisa lihat papa mama, kami masih bisa makan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini juga kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun lewat Zoom, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan dalam setiap hidupnya kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila Tuhan, nyanyian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi pujian-pujian yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau urapi, Kakak yang akan membawakan firman-Mu, biar apapun yang dia katakan, biar firman-Mu saja yang keluar, biar menegurkan setiap kami, hingga kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Let's keep family are Yes, we are ready. Yes, we are ready. satu. Yes, we are ready. Satu Tujuan Hati, menangkan satu jiwa. tujuan menangkan jiwa. Dua, Berdoa berdoa senantiasa. Tiga, menjadi sempurna Jadi sempurna seperti Kristus. Yesus. Yes, 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 yes. yes, yes, yes. That's it. Keren. Oke adik-adik, Kak Sasan akan bawakan pengumuman. Boleh dong Kak Sasan lihat adik-adik semuanya, boleh di open kamera semua? Yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Oke ya, biar Kak Sansan tidak ngomong sendiri nih ya. Kak Sansan tadi lihat yang open kamera itu John, Christopher, Rosel, Clarin, Rania, Raymond, Aden, Nasila, ya, Jocelyn, Benaya, Shalom, Kenneth, oke. Ada beberapa juga yang open kamera. Jadi setiap kali ibadah, Kak Sansan mau lihat nih, bukan hanya Kak Sansan juga, Kak Wali juga pengen lihat, bukannya adik-adik. Ya, adik-adik. Jadi, mohon open kamera ya. Nah, sekarang Kak Sansan mau bawain pengumuman nih. Nih, adik-adik lihat nggak gambar yang ada di layar? Ada berapa orang yang ada di layar? 5. 5 orang. Oke. Semuanya cewek. Semua cewek. 5 orang ngapain adik-adik? Cewek. Lagi duduk mendengarkan apa yang Bapak, ini ada seorang Bapak ya, yang Bapak ini mau umumkan. Jadi adik-adik, contohin ya gambar yang ada di sini ya, coba duduk yang manis. Lihatin. 5 sih. Iya, ada 5, coba duduk yang manis. Oke, dengerin pengumumannya ya. Dan bukan hanya pengumuman aja, tapi firman Tuhan juga harus duduk yang manis seperti di gambar. Oke? Yang oke katakan amin.
Amin. Pengumuman yang pertama. Boleh, Kak? Nah, adik-adik, kita akan kembali beribadah minggu depan. Pisah kelas ya, adik-adik ya. Dengan tema hadiah dari Yesus. Ya, apa sih hadiah yang kita dapat dari Yesus? Nah, adik-adik, kita akan beribadah kembali, join kembali ya di dalam ibadah via Zoom. Jam berapa? Jam 11 siang. Kita akan pisah kelas. Oleh karena itu, dimohon adik-adiknya mencantumkan nama adik-adik dan nama kelasnya. Oke? Berikutnya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan ya di Yohanes 3 ayat 16. Oke, nah, bagi adik-adik yang belum memberikan ayat hafalan, adik-adik juga bisa memberikannya kepada Kak Sansan atau Kak Susi. Berikutnya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Sansan bilang, kita juga mau memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, ataupun kesaksian. Ataupun ada adik-adik yang membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik sakit, adik-adik ulangan, ataupun adik-adik udah masuk sekolah nih. Ada yang pertemuan tatap muka atau PTM. Adik-adik juga bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi. Jadi kita sama-sama guru sekolah minggu berdoa untuk adik-adik. Ya, bisa catat nomor yang ada di layar. Atau adik-adik juga ada yang pengen tanya-tanya nih soal mengenai gereja anak. Adik-adik juga bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi. Berikutnya. Nah, diingatkan kembali adik-adik ya, khususnya untuk kelas besar nih. Ya, untuk doa dan puasa. Kalau adik-adik yang kelas kecil, kalau tidak mampu untuk puasa, kita berdoa ya adik-adik ya. Yang untuk kakak-kakaknya juga yang dilakukan setiap hari Kamis, mulai dari Rabu sampai dengan hari Kamis. Ya, boleh dicatat, boleh di screenshot ya adik-adik ya, supaya diingat doanya untuk siapa? Doa untuk negara kita, Indonesia, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, doa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita ya, adik-adik ya. Dan terlebih kita juga berdoa untuk gereja kita ya, supaya kita bisa beribadah kembali dengan baik dan dengan normal. Oke? Oke, terus boleh tolong berikutnya. Nah, berikutnya persembahan gereja anak Blessed Kids. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Ya adik-adik ya. Terima kasih dan juga adik-adik Kak Sansan memberitahu kembali bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik bisa screenshot nomor yang ada di layar. Ya, atau adik-adik tidak bisa screenshot atau tidak bisa catat, adik-adik bisa WA di Sansan. Bagaimana caranya bisa memberikan persembahan gereja anak, ya, untuk pekerjaan nama Tuhan. Berikutnya, nah adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun adik-adik sudah pertemuan tatap muka di kelas, ya, adik-adik menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak, menghindari keramaian. Dan yang penting, makan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Ya adik-adik ya, situasi belum kembali normal, tapi kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita untuk menjadi normal. Amin. Amin. Berikutnya Kak. Oke, berikutnya ya. Ini yang terus setiap minggu diingatkan. Adik-adik lihat kan ini ada gambar apa sih nih? 2 gambar nih. Yang sebelah kiri ada adik-adik yang sedang baca kitab. Terus yang sebelah kanan ada adik-adik yang sedang berdoa dengan mama dan papanya. Jadi adik-adik, ini kita sebagai anak Tuhan, kita harus membaca kitab dan berdoa untuk keluarga dan teman-teman. Oke? Terus, ini penting sekali buat kita ya adik-adik ya. Dari kecil, kita ditanamkan untuk baca Alkitab, dan semakin dewasa kita akan setia di dalam Tuhan untuk membaca Alkitab. Dan bukan hanya baca Alkitab, tapi kita perlu berdoa juga ya untuk keluarga, teman-teman, Indonesia, dan Jakarta. Berikutnya. Nah, tunggu Kak. Adik-adik, lihat lagi gambar yang ada di layar. Ada berapa orang? Ada yang bisa 6 jawab? orang. Ada 6 orang. Ada 1 orang. Ada 2 cowok, ada 3 cowok, 3 cewek.
cowok sama 3 cewek. Benar sekali. Ada 3 Ya, cewek. benar ya. Nah, di gambar ini ada 6 orang ya, sedangkan kita ada 47 orang adik-adik ya. Yang 6 orang ini saja sudah duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kita yang 47 orang juga harus mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti di gambar, siapkan Alkitabnya. Ya, untuk yang kelas besar siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi adik-adik, yang ada di gambar ini kita harus contohi karena ini adalah hal yang baik buat kita. Di dalam mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang bolak-balik, tidak ada yang berisik, dan tidak ada yang gangguin adiknya. Tolong adik-adik untuk open kamera, ya, karena kakaknya bisa tahu adik-adik mendengarkan firman Tuhannya seperti apa. Tidak ada yang sambil tiduran. Jadi, mari kita siapkan hati adik-adik untuk dengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan, oke. 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 Belum semuanya. Yang siap semuanya katakan amin. Oke. Oke, silakan Kak. Selamat menikmati firman Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Tentunya sukacita ya. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kakak mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ada di antara kalian baru mengenal kakak. Kakak namanya Kak Riana. Kakak tinggalnya di wilayah Cengkareng ya. Nah, hari ini kakak bertugas ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tapi kakak akan membacakan buat kita semua dimulai ayat 13 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Baik, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah keluarga namanya Pak Zakaria dan Ibu Elisabet ya. Mereka sekalipun sudah lama menikah, tapi mereka belum memiliki seorang anak. Dan di usia Pak Zakaria yang sudah tua, tiba-tiba dia mendapatkan kabar gembira. Seorang malaikat datang dan berkata bahwa istrinya Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Dan malaikat ini juga berkata bahwa Yohanes ini dipilih Tuhan untuk menjadi utusannya Tuhan, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, singkat cerita, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet yang menantikan kehadiran seorang anak, dia akhirnya menerima anak itu, dan Yohanes yang sejak dalam kandungannya dipilih Tuhan. Ketika dia lahir, dia mengkhususkan dirinya untuk tidak mengikuti seperti orang lain, karena di ayat yang ke-15 di situ dikatakan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai sejak rahim ibunya. Wah, luar biasa ya. Yohanes sudah dipilih loh sejak dalam kandungan untuk memberitakan kabar baik. Dan kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 4, kita lihat lagi di ayat yang lain. Markus 1 ayat 4 berbunyi demikian. Demikian
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, setelah Yohanes lahir dan dia bertumbuh menjadi dewasa, kemana dia pergi, dia selalu memberitakan kabar baik bahwa orang harus bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan kalau kita buka lagi di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2, berbunyi demikian. Mazmur 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Yohanes sudah bertumbuh bertambah dewasa, dia terus menyerukan kepada orang untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, seringkali kita sekalipun sebagai anak Tuhan, kita masih mau loh kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh, misalnya kita mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, sehingga lewat perkataan kita orang menjadi sedih, orang menjadi takut, orang menjadi gelisah karena perkataan kita. Salah satu contoh misalnya begini, di masa COVID ini orang semua serba ketakutan. Kenapa? Karena semua berita yang ada baik di televisi, melalui handphone, semua berita tentang awas loh, kalau kita ketemu orang, kita bisa kena loh, bisa mati loh, seperti itu. Nah, kalau kita dengar berita itu apa yang terjadi? Kita akan takut. Tetapi mari hari ini kita mau memberitakan tentang kabar baik. Ketika kita bertemu orang, mungkin melalui media sosial, lewat handphone, lewat WA, kita katakan, hari ini Tuhan baik loh. Ayo teman-teman, hari Minggu kita ikut Zoom, ikut sekolah Minggu, kita dengar firman Tuhan. Nah, perkataan kita dapat membangun orang lain. Nah, Yohanes sudah membuktikan hidupnya dia serahkan untuk Tuhan. Dia memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kakak berharap hari ini kita boleh mengerti bahwa ketika Tuhan pilih hidup kita mempunyai tanggung jawab. Mari perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita dan perkataan-perkataan yang membangun. Nah, baiklah, kakak akan bacakan lagi di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 berbunyi begini, demikian. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, ayat ini juga memperjelas kepada kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, mestinya perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Ayo, siapa di antara kita misalnya ketika kita marah, kita masih mengeluarkan kata-kata kepembinaan. Kita masih mengeluarkan kata-kata caci maki. Kita masih mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain. Nah, hari ini kakak mau katakan, bertobat, bertobat, bertobat. Nah, sesuai dengan Efesus 5 ini, di situ dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini banyak loh orang yang merasakan ketakutan, orang putus asa, orang merasa tidak punya pengharapan. Tetapi mari kita yang dipercayakan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita mau belajar memberikan kata-kata yang mau membangun. Misalnya, ayo teman-teman, semangat. Hai teman-teman, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dan biarlah perkataan itu dapat menguatkan buat teman-teman kita yang lain. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman ini menguatkan baik untuk kakak maupun untuk adik. Oke adik-adik. Ya, itulah firman Tuhan buat kita. Nah,
sebelum Kak Sansan tanya dulu nih, ya. Tadi Kak Sansan lihat ada yang sungguh-sungguh dengerin firman Tuhannya ya. Coba Kak Sansan mau kasih pertanyaan. Oke? Di dalam pertanyaan ini untuk mana yang duduk manis ya? Untuk siapa nama bapak dan ibunya di dalam keluarga yang tadi diceritakan? Tasya bisa menjawab? Juga ya. Atau salah satunya aja di bapaknya aja. Bapaknya, atau perlu kita ulang lagi nih Kak? Karena terlalu Elizabeth. singkat grupnya ya. Saya. Coba, Elizabeth. Elizabeth dan Zakaria. Elizabeth dan Zakaria. sebut namanya ya. Tidak boleh berebutan. Kak Sasan sebut namanya yang duduk yang manis. Oke? Duduk yang manis. Kak Sasan tuh lihat yang duduk. Zakaria. Bapaknya, Jocelyn bisa menjawab? Siapa nama bapaknya? Zakaria. Pintar, Zakaria. Oke, di mute kembali. Baru cuma tahu yang ibunya. Timothy bisa menjawab siapa ibunya namanya? Clarin tahu ibunya siapa namanya. Iya, ya, tapi Kak Sasan tanyanya ke Timothy dulu. Timothy bisa jawab siapa nama ibunya? Ratu Inggris. Ratu Inggris, bukan Ratu Inggris. Iya, Ratu Inggris benar. Ratu Inggris ya, siapa namanya? Tapi bukan Ratu Inggris ya deh ya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, sekarang coba Adel bisa menjawab. Oke, Clarin. Shalom lagi bisa menjawab. Nama ibunya siapa Shalom? Oke, coba Clarin bisa menjawab. Elizabeth. Elizabeth pintar sekali. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth melahirkan satu anak, ya. Shalom bisa menjawab kembali. Siapa nama anaknya? Yohanes. Yohanes. Tapi Yohanes ini Yohanes Pembaptis, ya adik-adik ya. Dia yang membaptis Yesus. Nah, adik-adik bisa baca di Markus, ya, Markus 1 tadi, ya, bahwa si Bapak Zakaria ini sudah tua, ya. Ibu Elizabeth juga sudah tua, tapi dia bisa melahirkan anak. Ya, adik-adik ya, namanya Yohanes Pembaptis, ya. Nah, sekarang nanti adik-adik baca, Bapak Zakaria ini tadinya nggak percaya adik-adik ya, dia nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat dan tuli, ya. Tadi tidak disebutkan, tapi adik-adik bisa membacanya, ya. Nah, pada saat istrinya mengandung, ya, si bapak ini baru percaya, Bapak Zakaria. Dan pada saat dia percaya, dia sembuh dari bisu dan tuli. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan, ya, bagi Yesus Kristus. Terus Kak Sasan ada pertanyaan lagi nih. Duduk yang manis untuk Rochelle. Ya, pertanyaan adalah siapa yang datang kepada Bapak Zakaria yang memberitahukan bahwa Bapak Zakaria akan punya anak? Malaikat. Rania bisa. Oh ya, Rania. Siapa yang jawabannya apa, Rania? Malaikat. Malaikat, ya. Malaikat yang datang Sudah bilang si malaikat. Bapak Zakaria. Ya, oke? Nah, kita ucapin terima kasih dulu yuk buat Kaliana. Kaliana ini dari Cendrawasih. Cendrawasih di daerah Cengkareng. Ya, adik-adik ya. Yuk, kita kasih jempol dulu dong buat Kaliana. Bentar yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Rania. Tuhan Yesus memberkati. Hafalannya kita baca sama-sama yang Roma 10 ayat 15b. Seperti ada tertulis betapa indah dagangan yang menerima kabar baik. Tadi bisa catat dan bisa hafalkan dan videonya bisa kirimkan kepada Kak Sansan di Roma 10 ayat 15. Oke, saya serahkan kepada Kak Hen. Halo adik-adik. Mana nih suaranya? Halo.
Dalam semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Tuhan sudah pelihara kehidupan kita sepanjang ini. Begitu sama Tuhan. Adik-adik selama seminggu ini mungkin ada ulangan ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya adik-adik, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap belajar. Ya. Jadi firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk membawakan kabar baik. Membawakan kabar sukacita. Akan lahir seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus ya adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memperkatakan perkataan-perkataan positif. Seperti Tante Eliana firman Tuhan katakan. Ya, membangun perkataan positif, perkataan yang membangun. Nah, kemarin kayaknya ketemu sama teman suka bilang gini. Kalau dia lagi kesel gitu dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia selalu bilang, sialan nih. Saya bilang sialan nih. Itu perkataan baik atau perkataan buruk ya adik-adik? Perkataan buruk atau baik? Buruk ya, itu nggak baik. Nah, artinya apa? Ingat, firman Tuhan katakan apa? Mulut kita punya kuasa. Tapi kuasa untuk memperkatakan perkataan yang membangun, yang baik. Jadi, selain kita baca firman Tuhan, setiap pagi, sebelum kalian sekolah, kalian bekerja, kalian katakan, terima kasih Tuhan Yesus, dan saya akan diberkati. Ya, saya akan diberkati, karena apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Ya. Oke, adik-adik tetap jaga kesehatan, berdoa. Seperti tadi sebelum ibadah kita baca ya tentang kita dalam menghadapi COVID ini. Oke, ibadahnya siang hari ini kita akhiri. Nanti saya serahkan ke Kak Alien untuk berdoa berkat. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami bersyukur bisa memuji memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Nah, kamu ya Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu. Adik-adik, angkat tanganmu. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan buat berhasil apa yang adik-adik kerjakan. Keluarga besar, blessed, diberkati Tuhan, dan semuanya diberkati berlipat kali ganda, dan Tuhan memulihkan dan mengurapi, dan semua keluarga blessed masuk surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.